Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian rutin kita, yaitu tema tib nabawi, kesehatan holistik, ya. Di mana kali terakhir kita telah masuk pada pembahasan dari ruqyah success stories, ya, yang ditulis oleh Syekh Abu Al-Barra Usama bin Yasin Al-Ma'ani, seorang pakar ruqyah Timur Tengah internasional yang sudah berpengalaman berpuluh-puluh tahun, memiliki kitab ensiklopedi ruqyah terlengkap dengan jumlah jilid 14 jilid, ya. Nah, alhamdulillah Ustadz sudah memiliki kitabnya dalam bentuk terjemahan dan memiliki kitab aslinya dalam bentuk PDF. Ini salah satu penggalan kitab itu. Nah, inilah yang kita akan kaji pada malam ini. Dan sudah kita kaji kisah pertama, yaitu di mana ada seorang anak kecil usia kurang lebih berapa? 7 atau 10 tahun, ya. Yang mana anak ini kemudian sedang bermain di depan rumah di waktu sore hari, ya. Lalu kemudian tiba-tiba ada seekor ular kecil yang jatuh dari atap lalu dibunuh, dan sejak itu pula anak ini merasakan, ya, sakit, yang mana sakit ini diperiksa oleh begitu banyak dokter spesialis penyakit dalam maupun penyakit lainnya, ternyata tidak dijumpai atau ditemukan apa jenis penyakit yang ada, sementara kondisi si anak dari hari ke hari semakin parah, ya, sampai dengan setahun belakangan kondisinya makin berat. Lalu oleh orang tuanya kemudian dibawalah ke tempat Syekh, ya, Abul Barok, ya. Untuk apa? Untuk diruqyah. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa tidak semua penyakit itu ranahnya medis, ya, sebagaimana tidak semua juga penyakit, ya, gangguan itu ranahnya ruqyah. Maka antara ruqyah dan medis tidak boleh dipertentangkan, tetapi kalau di bahasa kita di Kota Banda Aceh, dikolaborasikan, disinergikan, ya, saling melengkapi, yang kemudian itu bisa menambah keberkahan, kebaikan bagi umat. Nah, dari kisah kemarin, ya, yaitu bahwa terjadinya pembunuhan ular kecil oleh seorang anak gadis yang masih kecil juga, sehingga menyebabkan anak ini menderita sakit selama setahun lebih. Berjumpalah dengan Syekh Abul Barok. Lalu setelah diagnosa singkat, diagnosa secara SOP ruqyah
ya oleh Syekh Abdul Barak. Kemudian diruqyahlah anak ini. Dan ternyata memang benar saja bahwa sakit anak ini bukan medis murni, melainkan penyakit akibat gangguan makhluk lain. Ya, kalau di Aceh disebut penyakit dunia. Nah, penyakit yang disebabkan oleh gangguan makhluk gaib, yaitu al-jin. Ya. Nah, singkat cerita, jamaah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, setelah diruqyah terjadi dialog, di mana dialog itu menggambarkan bahwa jin yang merasuk ke tubuh anak ini yang menyebabkan anak ini sakit parah hampir setahun terakhir dan tidak terdeteksi medis, itu adalah bentuk balas dendam, sakit hati. Kenapa? Karena ternyata si jin ini ya mengakui bahwa yang dibunuh oleh anak gadis kecil tadi, ular kecil yang jatuh dari atap tadi lalu dibunuh itu adalah anaknya. Sehingga dia juga ingin anak kecil ini juga harus mati. Namun sebelum mati saya siksa terlebih dahulu. Nah, ini kezaliman namanya. Ya. Nah, oleh karena itu kemudian diruqyah, diajak dialog, didakwahi, dan akhirnya jin itu mau masuk Islam, bertaubat dan memaafkan, lalu keluar dari tubuh si anak gadis kecil tersebut, dan pada akhirnya anak itu sembuh dengan izin Allah. Nah, ini juga menjadi pelajaran nanti di hikmah yang akan kita sampaikan ini, bahwa ruqyah ini adalah dakwah, tidak sekedar penyembuhan. Ya. Lalu apa hikmahnya? Nah, kemarin sudah kita juga bahas hikmah pertama daripada kisah ini. Di mana hikmah pertama apa? Bahwa di antara sunnah mulia, sunnah yang mungkin sudah mulai dilupakan, sunnah yang mungkin sudah banyak orang tidak tahu. Apa itu? Bahwasanya apabila kita menjumpai ular datang ke rumah, apa sunnahnya? Sunnahnya kata Nabi, naha an qatril jinnanil lati takunu fil buyuti illal abtara wadat tufyataini fa innahumal ladani yahtifanil basara wa yatatabba'ani ma fi butunin nisa'i fa amsaka anha. Kata Nabi SAW, sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh terdapat dalam kitab Sahih At-Targhib, ya. Janganlah membunuh ular-ular kecil di rumah kecuali ular buntung al-abtar dan ular yang memiliki 2 garis di punggungnya, zatut tufyatain. Kenapa? Karena keduanya dapat membuat mata buta dan menyebabkan keguguran pada wanita hamil. Maka dia pun menahan diri untuk tidak membunuhnya. Nah, ini yang pertama, bahwa kalau ada ular masuk rumah itu jangan langsung dibunuh, dicek dulu. Ya, kalau ular itu tidak termasuk dalam salah satu dari 2 jenis ular, yaitu al-aqtar, ular buntung, atau ular zatut tufyatain yang memiliki 2 belang, 2 garis baik di kepalanya itu atau di badannya, maka jangan langsung bunuh. Ular selain jenis dari 2 ular ini jangan langsung bunuh. Kenapa? Bisa jadi itu adalah jin. Karena jin itu ada yang berbentuk ular, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain. Nabi SAW bersabda, al jinnu ala thalathati asnafin sinfun lahum ajnihah yatiruna fil hawa wa sinfun hayyatun wa afaritun wa sinfun yahilluna wa yat'anuna. Bahwa jin itu ada 3 golongan. Golongan yang memiliki sayap dan terbang di udara,
itu golongan pertama. Lalu golongan yang berupa ular, juga ifrit. Nah, jadi ada golongan kedua, yaitu berbentuk ular dan ifrit. Kemudian dan jin yang menetap serta berpindah-pindah. Ada jin yang mukim, ada yang suka safar. Nah, ya. Ini kelompok jin. Maka kalau ada jin ular masuk rumah, cek dulu, ini termasuk al-abtar atau bukan? Ular buntung bukan? Atau dia yatain atau bukan? Yang memiliki 2 garis di kepala atau bukan? Nah, kalau bukan, salah satu dari kedua jenis ular ini, jangan langsung bunuh, tapi usir, peringatkan, ukhruj. Nah, ya, keluar. Nah, usir dia. Kemudian besok datang lagi, usir lagi. Datang lagi, usir lagi, sampai dengan 3 kali peringatan. Kalau datang lagi, penggal dia. Kenapa? Karena dia adalah syaitan. Ya, sudah 3 kali diingatkan masih bandel. Nah, itu berarti syaitan. Makanya santri juga kalau udah diingatkan 3 kali masih bandel, berarti ada ciri-ciri mau jadi ya, yang bilang santri sendiri ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sunnah ya, ini sunnah. Tapi kalau ularnya adalah salah satu dari 2 jenis tadi, al-abtar atau zatut yatain, maka langsung bunuh. Kenapa? Jenis yang pertama al-abtar itu bahaya. Apa bahayanya? Bisa menyebabkan mata buta. Kalau dia menyemprot bisa kena mata buta. Jenis yang kedua, dia bisa menggugurkan kandungan ibu hamil. Nah, maka dia langsung dibunuh karena bahayanya. Ya, nah ini sunnah terhadap ular tadi. Maka jangan langsung main bunuh saja, kecuali 2 jenis ular yang kita sebutkan. Itu hikmah pertama. Ya, hikmah yang mungkin hari ini banyak orang tidak tahu, atau sudah banyak yang lupa, atau sudah banyak yang tidak mengetahui akibat tidak pernah dikaji secara apa? Secara rutin atau sering oleh para dai, karena memang ruqyah ini jarang yang mau mengkaji. Ya, kalaupun dikaji banyak yang tidak mau. Nah, ya. Yang kedua, hikmah dari kisah seorang gadis yang membunuh ular lalu sakit berat dan ternyata dia adalah gangguan jin yang terjadi di Suriah. Apa kisah yang bisa diambil? Pentingnya menjaga zikir, kata Syekh Abdul Barok. Nah, ya. Terutama zikir saat singgah di suatu tempat. Zikir saat masuk ke tempat yang tidak layak seperti toilet, dan zikir-zikir penting yang lainnya. Karena hal itu dengan seizin Allah akan menjaga dari jin, setan, dan gangguan mereka. Nah, ini penting. Jadi zikir ini harus terus dijaga. Makanya Nabi kita Muhammad SAW lalu kemudian diteruskan oleh para ulama. Mereka para ulama kita telah menulis kitab-kitab yang berisikan apa? Zikir-zikir. Misalnya Imam An-Nawawi itu menulis kitab namanya Al-Azkar, berisi tentang zikir-zikir harian. Saya punya kitabnya itu. Alhamdulillah. Santri harus beli kitab. Jangan bakso melulu, ayam master melulu. Ya, ayam master boleh lah ya kan, sepekan sekali, apalagi ditraktir ya lumayan ya. Tapi buku ini penting. Setiap santri hendaknya membeli 1 dalam setiap bulan. Ya. Nah, kemudian ada kitab al-zikir yang lain, misalnya yang dikarang oleh Syekh Said bin Wahb Al-Qahtani, ya, ulama kontemporer, ya, ulama Saudi, menulis kitab apa? Hisnul Muslim, ya, perisai orang beriman. Isinya zikir dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kemudian, tidak sanggup beli kitab, ada aplikasi bagi yang punya smartphone. Tentunya santri tidak punya smartphone. Yang punya smartphone itu kan yang bukan santri. Ya, kalau santri jangan pikir smartphone, pikir saja otak smart. Nah, ya, jangan phone-nya yang smart. Ya. Nah,
ada aplikasi misalnya apa doanya di Play Store. Ini juga sudah Ustadz buka-buka, isinya bagus. Doa-doa dari bangun tidur sampai tidur lagi, zikir-zikir yang bisa diamalkan karena didukung dengan referensi hadis-hadis sahih. Ya. Aplikasi apa doanya. Jadi penting zikir ini, baik itu zikir ketika singgah di satu tempat, zikir ketika masuk di tempat-tempat yang tidak layak seperti toilet, zikir-zikir yang penting lainnya seperti apa? Makan, minum, tidur, buka baju, pakai baju, ya, naik kendaraan, keluar rumah, masuk rumah, itu semua ada zikirnya. Jadi zikir bukan zikir setelah sholat saja, ya. Zikir ini dari bangun tidur sampai tidur lagi sudah Nabi ajarkan, dan itu penting untuk diamalkan agar apa? Agar jin, setan tidak bisa mengganggu. Nah, cuma jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kelemahan umat belakangan apa? Kurang yakin. Ya, tidak yakin kalau apa yang Nabi sampaikan itu benar. Tapi kalau yang bilang itu ahli, entah itu dokter, entah itu peneliti, entah itu ahli-ahli yang lain mengatakan tentang sesuatu, umat itu cepat sekali percaya. Padahal seahli-ahlinya orang, seahli-ahlinya dokter, seahli-ahlinya peneliti, mungkin salah nggak? Mungkin salah nggak? Mungkin tidak? Mungkin. Kenapa? Karena dia manusia biasa yang pondasinya hanyalah hasil penelitian atau hasil jurnal bacaan, yang itu pun kadang-kadang penelitian orang lain. Mungkin salah, mungkin. Tapi kita kan cepat percaya karena memang dia ahli. Wajar kita percaya. Tapi kemungkinan salah ada karena dasarnya cuma penelitian. Nah, ini Nabi yang mengatakan. Nabi itu siapa? Utusan Allah. Ya kan? Apa kata Quran tentang Nabi? Ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsu dirinya, tapi hanya wahyu yang wahyukan. Kira-kira kalau itu wahyu mungkin salah? Sebagai orang beriman tidak boleh ragu-ragu. Ya, kalau wahyu mungkin salah? Tidak mungkin. Meski kadang akal agak sulit menerima. Kalau wahyu 100%, 1000%, 1.000.000% itu benar. Nah, kalau Nabi yang mengatakan tentang sesuatu, kita sebagai orang beriman wajib percaya, yakin 100%. Tidak boleh ada ragu-ragu. Siapa yang ragu-ragu, syahadat balik. Nggak boleh ragu kepada Nabi, karena Nabi ini utusan Allah. Nah, di antara zikir yang Nabi ajarkan kepada para sahabat dan untuk kita juga secara umum adalah satu zikir, di mana hal ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasulullah SAW bersabda, man qala ida amsa thalatha marratin a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa lam tadurruhu humatun tilkal lailata. Barang siapa yang mengucapkan 3 kali, ya, pada waktu petang. Waktu petang itu boleh ba'da asar, boleh ba'da maghrib. Yang tak boleh, tak baca. Ya. Jadi boleh ba'da asar, boleh ba'da
Yang tak boleh tak baca. Santri ada baca? Tadi alhamdulillah ya. Nah, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengucapkan 3 kali pada waktu petang, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang Dia ciptakan, maka pada malam itu tidak akan ada bahaya yang menimpanya. Ini siapa yang bilang? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya enggak? Wajib, tanpa sedikit pun keraguan. Ya. Nah, Abu Hurairah selaku perawi hadis ini itu mengamalkan hadis ini setiap malam bersama keluarganya. Termasuk di dalamnya pembantunya. Diajarkan doa ini setiap petang dibaca. Apa yang terjadi? Abu Hurairah menceritakan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, keluarga kami telah mempelajari dan membaca zikir ini setiap malam. Suatu ketika seorang pelayan mereka disengat hewan berbisa, namun ia tidak merasakan sakit apapun. Karena rutin mengamalkan doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali setiap petang, ba'da asar wa imma ba'dal maghrib, ya, maka apa? Suatu hari pelayannya digigit binatang berbisa, anggaplah kalajengking, anggaplah ular, anggaplah lipan, ya, yang berbisa, ya. Apa yang terjadi? Gigitan itu tidak membahayakan, tidak dirasakan efeknya, biasa aja. Nah, ya, ini, ya. Kalau kita yakin dengan ucapan Nabi, maka insya Allah bahaya dari makhluk tidak akan membahayakan kita ketika kita sudah rutin menjaga zikir perlindungan ini, ya. Nah, ini yang pertama yang diajarkan oleh Nabi. Bahkan ini juga bisa kita baca ketika kita berada di satu tempat baru, baca zikir ini. Yang kedua, di antara zikir yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu fi sabahi kulli yaumin wa masai kulli lailatin bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim 3 marratin illa lam yadurruhu syai'un. Tidak ada seorang hamba pun yang mengucapkan pada setiap pagi dan sore bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim, dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat mendatangkan bahaya di bumi maupun di langit, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui, sebanyak 3 kali, kecuali ia akan dilindungi dari segala mara bahaya. Nah, ini namanya apa? Doa zikir perlindungan dari semua mara bahaya. Caranya baca 3 kali di waktu pagi ba'da subuh, dan 3 kali di waktu sore ba'da asar atau ba'dal maghrib. Ya. Ini penting. Ya, maka zikir ini jangan dilupakan. Zikir-zikir seperti ini bisa membantu keselamatan, bisa menjaga kita dari mara bahaya. Ya. Dan inilah yang Ustadz amalkan juga, alhamdulillah. Kemanapun Ustadz pergi, ya, kemanapun Ustadz berada, zikir ini selalu Ustadz baca, ya, untuk memohon perlindungan, penjagaan Allah dari keburukan makhluk, ya. Kemudian Nabi juga mengajarkan satu zikir yang kalau kita mau masuk kamar mandi, apa itu? Yaitu membaca doa, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah,
Ya, aku berlindung kepadamu dari kejahatan jin jantan dan kejahatan jin betina. Nah, jadi jantan itu ada, jantan itu, jin itu ada yang jantan, juga ada yang betina. Dan tinggalnya di mana? Di kamar mandi, di WC, toilet, kloset. Nah, ya, maka kalau mau masuk ke tempat itu jangan lupa berdoa. Kalau enggak nanti dinaksir sama jin betina. Kalau kalian jantan. Nah, kalau yang masuk itu betina, nanti dinaksir sama yang jantan. Cirinya susah dapat jodoh. Sudah 30 tahun tak kawin-kawin, tak nikah-nikah. Karena banyak juga hari ini orang kawin, nikah enggak. Ya, udah macam ayam aja. Kawin sana, kawin sini, nikah enggak. Maka ciri orang disukai jin, dicintai jin. Kalau dia laki dicintai jin betina, kalau dia perempuan dicintai jin jantan, susah dapat jodoh. Umur sudah lanjut, jodoh tak kunjung tak kunjung dijemput. Ya. Usia terus bertambah, jodoh tak tiba-tiba. Ya. Usia begitu sudah matang, tapi jodoh tak datang. Nah, ya, kalau ada yang seperti itu, hati-hati, waspada. Jangan-jangan, ya Pak, jangan-jangan sudah dicintai jin karena sering lupa baca doa ketika menuju masuk kamar mandi alias WC. Nah, makanya santri-santri kalau lari ke kamar mandi, ingin mandi berlomba-lomba, jangan asik lari-lari aja main lompat-lompat, doa dulu. Ya, ada adab. Maka nanti kamar mandi itu perlu ditempel SOP kamar mandi. Ya, biar jelas. Ya, baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, di antara hikmah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Bara', apa kata beliau? Hendaknya para dokter harus memberikan perhatian khusus terhadap beberapa fenomena yang dapat terjadi pada pasien, mempelajarinya dan mengambil manfaat darinya dalam praktik klinis. Maksudnya adalah terjadinya fenomena-fenomena tertentu yang tidak dapat diukur dengan cara medis sama sekali. Oleh karena itu sangat penting untuk mengadakan pertemuan antara dokter-dokter spesialis dan para peruqyah dengan ruqyah syar'iyyah yang memiliki ilmu agama yang mendalam dan berpengalaman. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk menghasilkan kesimpulan positif yang dapat bermanfaat bagi kedua belah pihak dan tentunya membawa kemaslahatan bagi pasien. Nah, ini diantara usulan saran dari Syekh Abdul Bara', apa? Antara dokter dan peruqyah ngopi bareng, diskusi bareng, karena tidak semua penyakit itu murni medis, ya. Tidak semua penyakit yang ada pada pasien itu adalah semata-mata medis. Maka kalau ada fenomena misalnya sudah dicek, diagnosa, cek darah dan lain sebagainya, tidak juga kunjung diketemukan penyebabnya atau apa jenis penyakitnya, maka ini kemungkinan bisa jadi ada campur tangan jin, setan. Sehingga apa? Sehingga harus ada diskusi antara dokter spesialis dengan para peruqyah syar'iyyah yang mendalam ilmu agamanya, agar terjadi kemaslahatan besar untuk umat. Jadi jangan saling klaim, jangan saling menjatuhkan, jangan saling menyerang antara tenaga kesehatan konvensional modern maupun tenaga kesehatan dari kesehatan Islami holistik. Ya, ini diantara usulan saran dari
Syekh Abdul Bara. Yang keempat, di antara hikmah dari kisah sakitnya seorang anak gadis kecil setelah dia membunuh seekor ular kecil, apa? Kata Syekh Abdul Bara, kita masih terus membahas sebuah masalah yang sangat penting, yaitu dakwah kepada jin dan setan untuk menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Hal ini dilakukan dengan menggunakan berbagai metode dakwah yang tersedia, dengan memperhatikan kebijaksanaan, nasihat yang baik, serta berlemah lembut dalam dakwah tersebut. Dan kita jangan lupa ucapan dari Al-Allamah Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin rahimahullah, sesungguhnya ruqyah adalah dakwah sebelum menjadi penyembuhan. Jadi hikmah yang lain apa? Ruqyah ini tidak sekedar penyembuhan, tapi ada yang lebih utama, yaitu dakwah. Maka jin tadi yang mengganggu si anak gadis, ya, itu didakwahi oleh Syekh dengan tentu bahasa yang bijaksana, pengetahuan mendalam tentang Islam, ajak dengan lemah lembut. Dan kata Syekh Abdul Bara saat kami daurah bersama beliau di Jakarta beberapa waktu yang lalu, beliau katakan bahwa jin itu hatinya lebih lembut dari manusia. Jadi jin itu memang usir, suka ganggu, tapi kalau dinasihati cepat nerima. Kadang-kadang manusia lebih susah dinasihati, apalagi kalau sudah merasa lebih pintar. Itu susah terima nasihat. Tapi jin itu lebih mudah. Makanya dalam kisah ini, jin yang sudah dendam, sakit hati karena anaknya dibunuh, ya kan? Lalu kemudian sudah setahun membalas dendam, menyakiti dan ingin membunuh juga si anak tadi. Begitu dinasihati, diajak dialog oleh Syekh Abdul Bara, akhirnya mau menerima Islam, masuk Islam, bertobat dan keluar. Alhamdulillah. Maka ruqyah bukan sekedar penyembuhan, dia juga adalah dakwah. Nah, baik. Yang kelima, hikmah yang bisa kita ambil sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abdul Bara, para peruqyah harus terus menerus menjalankan dakwah kepada jin dan setan tanpa merasa lelah atau bosan, dengan mengharapkan pahala yang besar. Hal ini seperti yang dinyatakan dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, besok aku akan memberikan panji kepada seorang lelaki yang di tangannya Allah akan memberikan kemenangan. Ali berkata, pada malam itu orang-orang tertidur dan bertanya-tanya, siapakah yang akan mendapatkannya? Ketika pagi hari datang, mereka semua pergi menghadap Rasulullah SAW dan berharap untuk mendapatkannya. Rasulullah SAW bertanya, di mana Ali bin Abi Thalib? Mereka menjawab, dia sedang mengeluh karena sakit mata, wahai Rasulullah. Rasulullah SAW pun mengirimkan seseorang untuk menjemputnya. Ketika Ali datang, Rasulullah SAW meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Lalu sembuhlah matanya seakan tidak pernah ada sakit sedikit pun. Kemudian beliau memberikan panji itu kepadanya. Ali bertanya, wahai Rasulullah, apakah aku harus berperang hingga mereka menjadi seperti kita? Rasulullah SAW bersabda, pergilah dengan tenang hingga engkau sampai di depan mereka, lalu ajak mereka kepada Islam dan beritahu mereka tentang hak-hak Allah yang harus mereka penuhi. Demi Allah, jika Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu, itu lebih baik bagimu daripada memiliki unta merah, harta yang paling baik. Nah, ini motivasi bahwa dakwah itu pahalanya besar. Ya, jadi kalau karena kita melalui tangan kita, melalui lisan kita, melalui nasihat-nasihat kita, orang menerima Islam, menerima hidayah, iman, maka apa? Itu lebih baik bagi kita daripada mendapatkan mobil mewah. Nah, ya, misalnya mobil mewah sekarang apa? Rubicon, ya. Misalnya apa lagi? Ferrari. Misalnya apa lagi? Porsche, ya. Ya, pokoknya mewah-mewah deh, ya. Yang belum punya sabarlah,
banyak-banyak berdoa ya. Nah, mudah-mudahan nanti punya mobil mewah tapi sanggup bayar pajak mahal. Yang terakhir hikmah yang bisa kita ambil, yang keenam adalah menanamkan masalah yang sangat penting dalam dakwah kepada jin dan setan untuk menuju Allah Azza wa Jalla, yaitu tentang tauhid, qada dan qadar, yaitu takdir yang baik maupun yang buruk, bahwa takdir Allah pasti akan berlaku tanpa bisa dihindari. Ini perlu juga kita ajarkan kepada ya umat termasuk jin, bahwa tauhid itu penting, fondasi segala amal. Tanpa tauhid yang benar, amal itu akan sia-sia meski sebanyak air di lautan samudra. Kalau tidak ada tauhid, tidak diterima. Tauhidnya harus benar. Jangan ada tauhid yang bercampur syirik. Ya, jangan ada tauhid yang menyimpang dari kebenaran. Ya, nah, wallahu a'lam bishawab. Inilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian yang bisa kita sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Satu kisah ya, ruqyah story yang sangat luar biasa ya, di mana terjadi gangguan jin pada seorang anak akibat anak itu melakukan kesalahan yang dia tidak ketahui kalau itu adalah kesalahan, yaitu membunuh ular yang muncul dan ternyata ular itu adalah jin. Maka pentingnya kita mengetahui sunnah, ketika ada ular masuk ke dalam rumah harus diusir, diberi peringatan terlebih dahulu ya sebelum kita bunuh, agar kita tidak kemudian salah. Karena kalau sampai itu ternyata bukan ular biasa alias jin, ini bisa menyebabkan apa? Ada dendam, sehingga terjadilah gangguan dan sakitlah si anak sepanjang tahun tak kunjung terdeteksi penyakitnya, ternyata adalah sebab gangguan jin. Dan oleh Syekh Abu Barok telah dikisahkan dengan sangat baik dan disertai dengan hikmah yang bisa kita ambil pelajarannya ya, ibrohnya pada malam yang berbahagia ini. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.